Minggu ke-12 tahun 2022. Apa aja yang terjadi di dunia teknologi dari tanggal 20 sampai 26 Maret sepanjang sejarah? Pengen upgrade Intel Gen 12 tapi pusing lihat harga motherboard Z690 nggak ramah kantong? Tenang aja, B660 udah datang. Asus ROG Strix B660F Gaming Wi-Fi. Motherboard terbaru dari Asus yang support semua jenis Intel CPU generasi terbaru. Menggunakan 16 plus 1 power stage dengan ProCool Power Connectors menghasilkan power yang stabil untuk multi-core prosesor. Temperatur VRM juga adem, karena VRM heatsink dan cover I/O dihubungkan dengan High Conductivity Thermal Pad. Networkingnya ngebut bre dengan Wi-Fi 6 dan 2,5 Gbps LAN. Ditambah lagi connectivity-nya komplit banget. Port HDMI, DisplayPort, 3 slot M.2 dan juga USB-C 20 Gbps. Pengalaman gaming kamu juga bakal lebih lengkap dengan chipset audio ALC 4080 dan Aura Sync RGB. Halo semua, Jun di mana? Sekarang ini kalau kita bicara tentang cloud storage, udah banyak banget pilihannya dan kita tinggal nunjuk aja mau yang mana. Tapi beberapa tahun yang lalu, hal ini belum ada bre. Waktu itu opsi untuk nyimpen data di cloud itu benar-benar terbatas. Dan saat itu, hal pertama yang direncanakan bisa disimpan secara online adalah foto. Bukan cuma sekedar menyimpan tapi juga untuk sharing dengan orang lain. Nah, salah satu penyedia layanan foto sharing yang lumayan terkenal saat itu adalah Flickr. Sampai sekarang sih masih beroperasi, cuma udah nggak terlalu kedengaran lagi suaranya. Nah, waktu itu Google belum segede sekarang. Jadi mereka belum hobi untuk nyaplokin perusahaan-perusahaan yang lagi naik daun. Saat itu yang lagi besar adalah Yahoo. Dan di tanggal 20 Maret tahun 2005, Yahoo membeli sebuah perusahaan yang bernama Ludicorp. Jadi Ludicorp ini adalah pemilik dari layanan Flickr. Dan akhirnya Flickr bisa bertahan sampai sekarang dan udah menghosting lebih dari 5 miliar foto. Di awal NFT lahir, yang sempat menjadi berita heboh adalah tweetan Jack Dorsey pertama kali yang ternyata berhasil dijual sebagai NFT dengan nilai 2,9 juta dolar. Nah, ceritanya tweetan pertama tadi dibuat tanggal 21 Maret tahun 2006. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua bahwa ternyata segala sesuatu yang kita lakukan itu kalau diabadikan dan nanti kita jadi terkenal, harganya bisa jadi luar biasa mahal. Jadi sebelum kamu jadi orang terkenal, rajin-rajin ambil foto dan screenshot semua yang kamu lakukan. Hari ini kalau kita beli prosesor udah sampai Intel generasi ke-12. Wah, tapi namanya udah bukan lagi Pentium bre, sekarang namanya Intel Core. Nah, dulu di awal-awal sebelum ada Core itu sebelumnya ada Core 2 Duo, terus ada lagi Intel Pentium. Nah, Pentium kalau sekarang udah jadi barang yang ya kelas-kelas menengah ke bawah lah ya. Tapi di saat awal keluar, Pentium adalah flagshipnya Intel dan jadi kebanggaan orang-orang yang bisa membeli Pentium. Jadi dulu kalau punya PC yang ada stikernya Pentium Inside, wah udah cakep bre. Dan semuanya dimulai tanggal 22 Maret tahun 93, di mana saat itu Intel mengumumkan bahwa mereka merilis Pentium microprocessor. Sekarang ini image yang muncul dari negara Rusia adalah dia sebagai penjajah. Masalah siapa yang benar siapa yang salah udah nggak relevan lagi karena image yang tertanam udah terlanjur itu. Kita nggak lagi melihat bahwa Rusia adalah salah satu negara yang terus-terusan berinovasi dalam dunia teknologi dan bersaing dengan Amerika Serikat. Salah satu produk teknologi Rusia yang hebat adalah satelitnya yang dinamakan Mir. Dia diluncurkan tahun 1986 dan saat itu merupakan satelit modular pertama yang dirakit di orbit. Dan Mir adalah satelit buatan terbesar saat itu. Tapi tanggal 23 Maret tahun 2001, Mir jatuh ke bumi. Pecahannya terbakar saat memasuki atmosfer bumi dan sisanya jatuh dengan aman di Samudra Pasifik, tepatnya di antara Chili dan New Zealand. Peralatan elektronik sebenarnya adalah rangkaian dari kapasitor dan resistor, termasuk part lainnya tentunya. Dan ternyata puluhan tahun yang lalu, orang-orang belum bisa membayangkan bahwa rangkaian elektronik tadi bisa dibentuk menjadi suatu sistem yang kita kenal dengan nama komputer. Jadi komputer itu sebenarnya adalah rangkaian elektronik yang hampir sama seperti rangkaian elektronik lainnya. Di beberapa episode sebelumnya saya udah pernah membahas tentang sejarah semiconductor. Jack Kilby, penemu semiconductor, berhasil membuktikan kepada orang banyak bahwa resistor dan kapasitor bisa dipasang di satu device semiconductor.
Dan di tanggal 24 Maret tahun 1959, device yang disebut dengan IC atau Integrated Circuit tadi didemonstrasikan untuk pertama kalinya oleh Texas Instruments. Tapi yang akhirnya mendaftarkan paten untuk IC ini adalah Robert Noyce dari Fairchild Semiconductor beberapa bulan setelah peristiwa tadi. Bukan meninggalkan Jack Kilby, karena akhirnya dua orang tadi tercatat di dalam sejarah sebagai co-founder Integrated Circuit. Beralih ke 24 Maret tahun 2001. Ini adalah hari lahirnya Mac OS X yang saat itu diberi nama codename Cheetah. Tapi Apple belum menggunakan codename dalam penjualannya sampai akhirnya dilakukan pada Mac OS X versi 10.3 dengan codename Jaguar. Salah satu program paling populer yang digunakan oleh banyak perusahaan di seluruh dunia adalah Microsoft Excel. Ini seringkali kita anggap enteng gitu ya, padahal Excel ini canggih banget loh. Kalau kamu ngelihat kalkulator itu adalah sebuah device yang pintar, ternyata Excel ini ribuan kali lebih pintar karena satu selnya Excel itu adalah kalkulator yang sangat canggih. Di tanggal 25 Maret tahun 1992, Microsoft merilis software Excel 4.0. Dia bukanlah program spreadsheet yang pertama, tapi berhasil menjadi yang paling populer dan paling banyak digunakan sampai sekarang. Hari gini kalau mau nonton film, pilihannya adalah ke bioskop atau streaming aja. Streaming udah murah soalnya sekarang. Tapi beberapa tahun yang lalu, hal itu belum bisa dilakukan. Karena internet belum kencang, akhirnya mau nggak mau kita harus beli atau nyewa fisik dari sebuah rekaman film. Dari awalnya dulu tuh kita bisa beli atau sewa video kaset gitu kan. Terus berkembang lagi jadi laserdisc, jadi compact disc, CD. Terus berkembang lagi jadi DVD, digital video disc, sampai Blu-ray. Dan tanggal 25 Maret tahun 1996 adalah hari bersejarah untuk dunia film dan dunia penyimpanan digital. Sebuah film yang berjudul Twister saat itu menjadi film pertama yang dijual dalam bentuk DVD. HP, Hewlett Packard, adalah salah satu perusahaan komputer terbesar yang masih beroperasi sampai sekarang. Didirikan di tahun 1938 dan dia berkembang bukan hanya menjadi produsen komputer, tapi juga menjadi produsen kalkulator, printer, aksesoris, dan juga test equipment. Nama Hewlett Packard sendiri adalah gabungan dari nama dua orang pendirinya, Bill Hewlett dan David Packard. Dan tanggal 26 Maret 1996 adalah hari yang menyedihkan untuk Hewlett Packard. Karena di hari itu, David Packard meninggal setelah beberapa minggu bergelut dengan penyakitnya. Masih di tanggal 26 Maret kali ini dari tahun 1999, di hari itu Melissa bikin ulah. Tapi ini bukan Melissa si penyanyi cilik. Melissa ini adalah sebuah virus komputer pertama yang menyebarkan dirinya lewat email. Dia menjadi salah satu virus dengan penyebaran tercepat sepanjang sejarah. Diperkirakan dalam waktu 3 hari aja udah ada 100.000 sampai 250.000 komputer yang terinfeksi. Walaupun dampaknya tidak merusak, tapi Melissa ini berhasil membuat banyak banget email server Microsoft menjadi crash. Microsoft lagi korban. Dan itulah tadi hal-hal bersejarah yang terjadi dalam dunia teknologi dari tanggal 20 sampai 26 Maret. Kalau pengen tahu kelanjutannya, tungguin episode berikutnya minggu depan.